Mungkin para pemain timnas Indonesia bisa mencerna masukan positif dari para legenda dunia yang pernah berkunjung ke Indonesia. Roberto Carlos misalnya, ia mengatakan jika para pemain timnas harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, yang berpesan supaya para pemain timnas jangan pernah berhenti bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, membahas timnas Indonesia kita. Walau kemarin sempat kalah oleh Jepang 4-0, tapi timnas kita jangan sampai lemah lur ya. Tetap harus berjuang terus. Di depan masih ada pertandingan melawan Arab Saudi. Kali ini ada berita dari Gulls. Eliano ditenangkan Kevin. Pak Erik merenung di pojokan. 5 legenda dunia kasih pesan dan dukungan. Gimana berita kelanjutannya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Cek it out. Oleh Pramoni itu ya, dia hadir ya. Itu yang bakalan nanti jadi striker depan ya. Sebuah kekalahan yang terbilang menyakitkan, walaupun harus diakui juga kalau Jepang memang unggul dari sisi kualitas dan pengalaman. Ya, para pemain timnas Indonesia udah melakukan semua yang mereka bisa, tapi apa daya, memang kualitasnya masih segitu. Tentu saja bagaimanapun pasti sedih dengan kekalahan ini, tak terkecuali Jesus yang usia laga, bahkan sampai secara khusus ditemani oleh Kevin Dix meminta maaf di depan Ultras. Gak cuma itu aja, ada juga momen Eliano Reinders yang terlihat jelas dari sorot matanya jika ia merasa sedih nggak bisa membantu tim lantaran nggak masuk list pemain. Hal yang kemudian coba untuk ditenangkan oleh Kevin Dix yang pastinya juga merasa sedih karena debutnya harus dilalui dengan nggak enak. Cedera plus kekalahan telak, dan yang paling menyayat hati adalah reaksi Pak Erik yang terlihat merenung sendirian di pojok tribun. Meskipun begitu, beragam dukungan pun tidak henti-hentinya mengalir untuk timnas Indonesia. Ya bagaimanapun, para punggawa timnas Indonesia harus mendengarkan dan mencerna baik-baik pesan dari para legenda dunia seperti Roberto Carlos, Luis Garcia, Juan Sebastian Veron, Erik Adibal, hingga Giorgos Karagounis. Karena apapun itu, timnas Indonesia masih dalam tahap berkembang, sehingga wajar dalam setiap perjalanannya akan selalu menemui rintangan. Benar-benar itu. Jumat kelabu, itulah yang mungkin dirasakan semua publik tanah air. Kekalahan atas Jepang, walaupun udah banyak diprediksi, tapi bagaimanapun rasa sakit itu nyata. Sebab secara penampilan kita itu sebenarnya bisa melawan, khususnya di 30 menit awal babak pertama dan akhir-akhir babak kedua. Meskipun begitu, kualitas adalah hal yang membedakan, di mana pemain Jepang terbukti sangat efektif, termaksud mampu mencetak gol dari sudut sempit sekalipun. Sedangkan Indonesia, yang bahkan udah 1 lawan 1 dengan kiper pun gak masuk. Gak usah nyalahin Ragnar atau siapapun, karena memang secara level kualitas emang beda. Bayangin, dari kiper sampai striker, pemain Jepang ini levelnya udah main di kompetisi level elit. Serie A, IPL, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, dan pastinya IPL. Sedangkan pemain kita yang bisa dikatakan main di level kompetisi top Eropa cuma Jesus. Itu pun di klub yang papan bawah Venezia. Ragnar, Sandy, Patinama di Belgia. Kelvin dan Tom Haye okelah di Eredivisie, yang mana itu masih mending. Kevin Dix juga lumayan, tapi biar gimana pun levelnya masih Liga Denmark, walaupun udah berpengalaman main di UCL. Sedangkan sisanya, Justin di U23 Wolf, Nathan, Marcel bahkan nyaris nggak pernah main di klubnya. Arhan apalagi. Jadi kalau masih ada yang menghujat pemain Indonesia, ya berarti ada yang salah dengan otak mereka. Sesimpel itu. Intinya, jika pemain Jepang di Eropa levelnya tier 2, kita itu di tier 3 atau 4. Jadi semisal pemain kita bikin kesalahan, ya mau gimana lagi, emang levelnya masih segitu. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, karena ingat, tim ini masih dalam tahap berkembang. Paling enggak kita nggak kebantai 5-0 kayak Bahrain atau 7-0 kayak China. Dan mudah-mudahan di laga selanjutnya pas lawan Arab kita bisa bangkit. Amin, amin. Yap, terlepas dari skor yang ada, banyak sekali momen emosional yang terjadi. Seperti Eliano Reinders yang tampak sorot matanya memancarkan kesedihan karena tidak dapat membantu tim gara-gara nggak masuk list. Bahkan terlihat ia sampai coba ditenangkan oleh Kevin Dix. Emang keren sih Bang Kevin, padahal dia sendiri juga sedih pastinya gara-gara debutnya nggak enak. Udah cedera, mana kalah pula. Tapi nggak apa-apa, moga-moga aja nggak parah dan bisa main pas lawan Arab. Siap. Nah, selain nenangin Eli, Kevin juga tampak jadi pengawal Bang Jai ketika menghadap ke Ultras. Terlihat Kevin ikut membantu menenangkan Jai yang sedih sekaligus bangga melihat kesetiaan para pendukung Indonesia. Pasti kita selalu setia loh. Itu tentu yang bikin kami semua cukup sedih adalah saat melihat kekecewaan Pak Erik yang terlihat sendiri mojok di sudut tribun. Yap, apa yang dirasakan oleh Pak Erik emang sangat bisa dimaklumi. Beliau udah kerja keras untuk melakukan apapun agar Indonesia bisa bersaing, namun nyatanya itu belum cukup. Yap, bagaimanapun, di sini suka tak suka,
Indonesia, Coach Shin juga harus mawas diri, terutama soal taktik dan pemilihan pemain. Jangan sampai segala apa yang beliau putuskan malah bisa jadi bumerang walaupun kembali lagi. Seorang pelatih pastinya punya idealismenya sendiri. Nah, salah satu yang kami kritik atau pertanyakan, masih efektifkah pola 3-4-3 yang selama ini jadi pakem yang dijalankan? Karena dari pertandingan ke pertandingan, terutama ketika ketemu tim besar, lini tengah jujur aja kelabakan. Dah gitu aja. Bener Lur ya. Ini adalah masa tim Indonesia dalam masa uji coba untuk lebih ke jenjang lebih tinggi Lur ya. Awal dan juga kegagalan itu pasti ada, tapi timnas Indonesia harus tetap bangkit dan jangan merendahkan diri Lur ya. Sekecil apapun peluang masih ada untuk memenangkan pertandingan. Apalagi besok melawan Arab ya, yang selevelnya yang nggak jauh beda dengan Jepang. Tapi Indonesia harus tetap semangat dan juga harus dapat memenangkan pertandingan itu Lur, untuk melangkah ke jenjang yang lebih berikutnya. Jangan sampai kalah lagi, itu aja. Dan Sintayong juga di sini harus tetap fokus dan memperhatikan setiap langkah-langkah dari pemain Arab Lur ya, strategi apa yang dipakai. Dan di sini pun di komen, kenapa masih pakai 3-4-3 ya Lur? Harusnya di bawahnya harus diperkuat lagi. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Dan juga buat Bapak Erick Thohir, nggak usahlah sedih begitu. Setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan juga menang Lur ya. Kita supporter Indonesia, timnas Indonesia pasti terus mendukung, kalah maupun menang. Timnas Indonesia adalah tim kesayangan kita semua dan kebanggaan kita semua Lur ya. Kita lanjut. Oke. Yap, suka tak suka hasilnya memang begini. Namun perjuangan belum usai dan dukungan pun terus mengalir dari berbagai pihak. Dan dalam hal ini mungkin para pemain timnas Indonesia bisa mencerna masukan positif dari para legenda dunia yang pernah berkunjung ke Indonesia. Roberto Carlos misalnya, ia mengatakan jika para pemain timnas harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, yang berpesan supaya para pemain timnas jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya, kerja keras adalah fondasi penting agar para pemain muda bisa mengembangkan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Apalagi ia juga sadar jika mayoritas pemain timnas Indonesia masih berusia relatif muda. Benar. Mereka butuh waktu berkembang yang menurut saya sangat penting. Ketika kita membicarakan pemain muda, pengalaman itu membuat kita lebih baik di lapangan dan di luar lapangan. Itu fondasi penting yang harus pemain muda miliki. Selanjutnya ada Eric Abidal, yang mana dia mengatakan untuk terus percaya pada proses. Karena bagaimanapun, Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi setiap orang yang senantiasa bekerja keras. Pun begitu dengan Juan Sebastian Veron, mantan pemain timnas Argentina tersebut mengingatkan kepada punggawa timnas untuk tetap percaya dengan kemampuan yang mereka miliki. Saya berpesan yang paling penting itu adalah percaya diri pada segala yang dijalani. Terus bekerja keras dan rasakan cinta pada sepak bola untuk meraih mimpi setinggi mungkin. Amin. Nah, selain mereka-mereka tadi, ada juga legenda timnas Yunani, Giorgos Karagonis, yang berpesan untuk terus maju walaupun rintangan di depan sangatlah sulit. Karena bagaimanapun, untuk mencapai level tertinggi pastinya tidak mudah. Dan hal itu udah tergambar jelas dari pertandingan melawan Jepang kali ini. Kalian harus tetap percaya pada cita-cita dan semangat kepada sepak bola. Anda harus memanfaatkan setiap waktu dan menghadapi situasi sulit. Karena menurut saya sepak bola lebih banyak masa sulit daripada masa indah. Benar itu. Luar biasa loh ya, pesan dari 5 legend dunia itu sangatlah memotivasi pemain-pemain timnas kita. Dan juga dengan kekalahan dari Jepang 4-0, pemain kita jangan sampai terpuruk lur ya. Kita harus tetap semangat membela timnas Indonesia, apalagi 3 hari lagi atau 4 hari lagi lur akan melawan Arab Saudi yang levelnya tidak jauh beda dengan Jepang lur ya. Dan Indonesia harus dapat poin di situ, harus menang, karena itu adalah penentu langkah berikutnya. Dan juga untuk Pak Erick Thohir, terima kasih udah membawa PSSI sejauh ini lur ya. Istilahnya sudah jauh berbeda dengan PSSI dulu. Dan timnas pun lebih baik, lebih bagus terlihatnya dipegang Pak Erick Thohir. Kalah menang di pertandingan itu udah biasa. Walaupun kalah kita memang wajar karena level kita dengan Jepang sangatlah jauh berbeda lur ya. Jepang sendiri, pemain-pemain Jepang sudah bermain di klub-klub Eropa.
dan itu di level-level 1. Sedangkan pemain-pemain kita walaupun main di klub Eropa tapi levelnya masih level liga Lur ya. Kalau misalnya Jepang kan udah level-levelnya dunia. Kalau pemain kita masih level-level klub. Ya wajar lah kalau misalnya kalah. Dan juga dibilangin tadi di video ini, untung aja nggak dibantai sampai 7 atau 8 gol seperti Australia dan juga Arab Lur ya. Cuma 4-0, nggak apa-apa. Timnas Garuda tetap harus semangat, masih ada jalan menuju Roma Lur ya. Oke, sekian reason dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.